Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan hadirat Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan siang hari ini yang sungguh sangat bahagia dan sungguh waktu yang betul-betul ini mendapatkan suatu kesempatan yang baik sekali, karena acara ini pertama-tama adalah kami mengucapkan selamat kepada Lampos pada usia ke-40, di mana pada usia ke-40 sudah eksis dan pada hari ini bisa berbuat sesuatu untuk kepentingan kita semua dan bisa menghadirkan yang pertama adalah Bapak Dr. Fahmi Idris MKes, Ketua BPJS Jakarta, untuk bisa menyampaikan satu hal yang berkaitan dengan BPJS. Waktu kami harapkan Bapak bisa langsung maju ke depan. Persilahkan. Ya. Nah, dalam hal ini kelihatannya didampingi oleh Ibu Dr. Rehana, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung. Jadi waktu kami persilahkan. Dan yang kedua, pembicara kedua adalah itu Bapak Derajat Sudrajat. Waktu kami persilahkan dan mohon harap bisa hadir ke depan. Dan perlu diketahui, selain ini ulang tahun Lampos yang ke-40, acara ini disiarkan langsung ya, melalui ada dua yang menyiarkan langsung. Yang pertama adalah radio ya, radio SAIS FM 100 Lampung ya. Ini juga disiarkan secara langsung live streaming. Dan yang kedua adalah juga disiarkan secara langsung melalui Tegar TV Lampung. Jadi acara ini adalah bukan hanya masyarakat Lampung yang bisa menikmatinya, tapi adalah di mana saja asal mereka ada internet, di situ bisa dinikmati. Nah, dan itu juga kami sendiri sudah membuktikan. Tegar TV memang pada waktu saya di Eropa, saya sendiri menonton dari Eropa. Nah, jadi memang benar bahwa itu teknologi itu sudah bisa dinikmati di mana-mana. Dan sesuai dengan tema kita juga ini era keterbukaan informasi. Sehingga dengan era keterbukaan informasi ini harapan kami betul-betul nanti informasi yang disampaikan memang sangat bermanfaat untuk kita semua. Menyingkat waktu, saya mohon Bapak Dr. Fahmi Idris bisa menyampaikan kira-kira 10 menit. Waktu kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Tabik pun, alhamdulillah. Saya bisik-bisik apa tabik pun, rupanya permisi ya. Terima kasih Pak Moderator, rekan-rekan narasumber serta tamu undangan yang tanpa mengurangi rasa hormat tidak dapat kami sebutkan satu persatu karena diberi waktu 10 menit. Mungkin slide-nya di situ ya. Saya akan mulai dengan satu tesis tentang pelayanan publik. Jadi nanti pasti diskusinya akan berkembang sekitar itu. Ada 3 ciri pelayanan publik, dan kesehatan itu bagian dari pelayanan publik. Pertama, bahwa publik ekspektasi itu tidak akan pernah turun. Tesis pelayanan publik menyatakan seperti itu. Artinya kita mulai 1 Januari sampai hari ini pun tidak akan pernah bahwa ekspektasi publik itu akan turun. Kita buat sistem baru, kita rapikan, pasti akan meningkat Pak Jajat. Kalau kemarin bicara akses terpenuhi, quality standar A kita penuhi pasti B, dan seterusnya. Itu tesis yang berlaku dalam pelayanan publik. Yang kedua, selalu kita bicara bahwa budget alokasi itu restricted. Budget selalu terbatas. Jadi kalau kemudian negara manapun, kalau kita ke Inggris, terakhir saya ke situ, itu yang sudah lama mengembangkan National Health Service pun, kemudian selalu bicara tentang budget yang kemudian selalu tidak sesuai dengan harapan pengembangan quality. Walaupun sudah tinggi sesungguhnya budgetnya itu, tapi ekspektasi meningkat tentu mengharapkan budget yang lebih. Ketiga adalah ciri khas dalam pelayanan publik itu adalah resources yang tanda kutip scarces, Pak, apalagi kesehatan.
Tadi Pak Gubernur menyatakan di satu kabupaten kosong, tidak ada tenaga kesehatan, di satu tempat rumah sakitnya belum memenuhi standar. Itu bagian dari, katakanlah yang saya sampaikan, bahwa sumber dayanya memang agak berat untuk dipenuhi terus-menerus. Itu ciri khas. Nah, saya tidak akan menyampaikan teori itu lebih banyak, tapi paling tidak di sini saya akan menyampaikan beberapa keinginan, artinya luhur bangsa kita. Kita ingin sesungguhnya dari semua persoalan pelayanan publik, salah satu isu sentral yang menjadi buah dari reformasi adalah keinginan kita untuk mengembangkan pelayanan publik kesehatan dalam bentuk jaminan sosial. Ini mandatori, perintah konstitusi di dalam Undang-Undang Dasar. Jadi ini program negara, siapapun presidennya, siapapun pemerintahannya, melekat di dalam Undang-Undang Dasar pasal 34 bahwa negara harus mengembangkan dan menjalankan sistem jaminan sosial nasional. Dari situ kemudian dari konstitusi, perintah konstitusi itu keluar undang-undang programnya. Itu yang kita kenal dengan Undang-Undang SJSN, Undang-Undang 40 tahun 2004. Ada 5 program. Kami Askes waktu itu diperintahkan untuk bubar. Jadi Askes sudah almarhum sebetulnya, sudah dikuburkan 31 Desember 2013. 1 Januari lahir menjadi lembaga baru yang dikenal dengan BPJS Kesehatan untuk kemudian menghandle pelayanan publik jaminan kesehatan. Ada 4 program lain dikerjakan oleh saudara kami Jamsostek yang menjadi BPJS Ketenagakerjaan. Kami tidak akan membahas 4 itu. Kemudian sebagai badan penyelenggara tentu kami harus sepenuhnya berorientasi kepada regulasi yang ada. Memang kadang-kadang di dalam pelayanan publik itu antara regulasi dengan ekspektasi ada gap. Pak Gubernur tadi menyatakan begini, pasien datang, perspektif pasien sudah gawat, kemudian di rumah sakit mana surat rujukannya gitu ya. Itu kan sering terjadi tuh Pak. Padahal sistem yang betul memang pasien itu dirujuk dulu dari layanan primer, kemudian tidak selesai di puskesmas, dokter praktik perorangan atau klinik, baru masuk ke rumah sakit tipe C atau D, baru ke tipe B atau A. Itu sistem yang harus dibangun. Tapi kadang-kadang pasien kan langsung ke rumah sakit Abdul Muluk, di situ kemudian ditolak. Kalau pasiennya tidak gawat darurat, kita harus mengedukasi masyarakat dan kita semua untuk mengikuti sistem itu. Tapi kalau gawat darurat, ada tidak ada BPJS, ada tidak ada JKN, ada tidak ada sistem ini Pak, wajib rumah sakit menerima, karena undang-undang kesehatan memerintahkan itu, malahan mempidanakan itu sebetulnya kalau menolak pasien gawat darurat. Nah, jadi inti dari program ini adalah kita ingin memastikan setiap masyarakat itu mendapat hak pelayanan kesehatan, namun pada 2 kondisi. Pertama, sesuai dengan tata prosedur yang berlaku. Kedua, sesuai dengan indikasi medik. Kalau 2 itu kemudian tidak memenuhi, itu yang kadang-kadang harus kita edukasi. Sehingga kami senang sekali Lampung Pos membangun komunikasi efektif di era keterbukaan ini, di usianya yang 40 tahun besok ya, 40 tahun 10 Agustus ulang tahunnya. Ini kesempatan kami untuk menyampaikan ini. Jadi tidak akan ada masalah di dalam sistem kita apabila 2 syarat itu terpenuhi, sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan, dan ini harus kami komunikasikan terus. Kedua, sesuai indikasi medik, walaupun case 1-2 tentu selalu ada. Nah, kita bersyukur komitmen pemerintahan yang lalu, ingatkan saya Pak, 10 menit saya coba efektif betul, dimulai dengan pencanangan gerakan nasional sadar memiliki jaminan kesehatan oleh Presiden waktu itu 21 Oktober. Kemudian Presiden sendiri melaunching secara khusus 31 Desember menyatakan bahwa JKN, Jaminan Kesehatan Nasional, mulai dijalankan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan. Ini sudah komitmen pemerintah. Nanti kita bisa diskusikan, nanti pemerintah akan berganti, apakah ini akan berubah. Nah, itu bagian menarik untuk kita diskusikan. Tapi paling tidak undang-undang menyatakan bahwa program ini diselenggarakan oleh Askes yang dibubarkan, yang kemudian menjadi BPJS Kesehatan. Posisi BPJS adalah lembaga yang langsung bertanggung jawab kepada Presiden sebagai instrumen negara yang kemudian diberikan kepada Presiden untuk
mensejahterakan masyarakat, dalam pelaksanaannya kemudian dieksekusi oleh BPJS Kesehatan. Inilah positioning baru dalam BPJS Kesehatan. Nah, namun demikian tentu ada target. Setelah dibubarkan menjadi BPJS, pemerintah kemudian menargetkan paling lambat 1 Januari 2019 seluruh rakyat Indonesia sudah memiliki jaminan kesehatan nasional ini. Per hari ini jumlah peserta BPJS hampir 126 juta. Artinya sudah lebih dari 50%, tinggal kita mengembangkan menuju 100%. Salah satu yang menjadi perintah peraturan Presiden adalah seluruh BUMN, media grup, usaha besar, usaha menengah, usaha kecil itu sudah terdaftar, Pak, menurut peraturan Presiden. Tapi kita butuh waktu untuk menjelaskan itu. Sosialisasi terus menerus untuk meyakinkan selain ini wajib, memang bermanfaat. Macet. Nah, kenapa kita harus melakukan ini dalam skala nasional? Kita ingin ada gotong royong. Secara nasional ada portabilitas antar daerah. Kita agak khawatir kondisi negara kita, misalnya kalau sistem ini kita tidak bangun dengan cepat. Saya kebetulan kelahiran Sumatera Selatan, kampung saya Musi Banyu Asin katakanlah. Itu daerah pertama, Pak, yang mengembangkan katakanlah kesehatan dijamin pemerintah. Kenapa? Karena kabupatennya punya cukup uang. Kabupaten sebelahnya itu tidak dijamin. Padahal bedanya cuma sungai kecil, Pak, jembatan penyeberangan kecil. Begitu dia berjalan ke sebelah, nggak diterima. Anda bukan penduduk kabupaten ini. Ini kan potensi disintegrasi sebetulnya. Kalau ini terjadi terus kan bisa disintegrasi. Memang ada keinginan bahwa satu pemerintahan itu menjamin dalam skup kepentingannya, tapi dalam skup yang lebih besar ini kan bahaya sebetulnya. Sehingga memang dibutuhkan sistem yang bersifat nasional ini. Oke, soal kepesertaan saya kira saya akan cepat saja. Semua orang wajib dan manfaat, ini skemnya, ada yang dibayar pemerintah. Jadi prinsipnya tidak mampu tetap dibiayai oleh negara. Yang mampu bayar sendiri. Yang mampu kemudian ingin dibiayai negara, kita doakan semoga menjadi tidak mampu seumur hidup. Kira-kira seperti itu. Nah, sekarang hari ini intinya, mungkin slide terakhir kan 10 menit. Jadi kita punya PBI yang bersifat yang tidak mampu nasional, Pak. Itu 86,4 juta penduduk. Kemudian ada juga daerah yang sudah mengembangkan dengan baik. Di Lampung ini ada 12 kabupaten sudah bergabung. Masih ada 3 yang belum. Ini kemudian terakumulasi ada 46,9 juta yang bergabung di dalam sistem ini. Karena memang regulasi menentukan paling telat 2015 bergabung. Saya ingin menggambarkan contoh saja. Yang cepat bergabung itu justru yang kami khawatirkan tidak mau bergabung, Pak. Aceh itu pertama mau bikin sendiri, Pak. Tiba-tiba 23 Desember ada perubahan apa tidak tahu saya, kita tanda tangan. Pertama justru Aceh. Di stasiun Menko Kesra kita tanda tangan. DKI yang kita khawatirkan juga, Kartu Jakarta Sehat. 1 Januari jam 10 pagi, Pak, masih ngantuk kita. Mungkin strategi Pak Jokowi juga ya, 1 Januari jam 10 pagi nggak ada berita gitu kan, kalau muncul itu kan langsung berita. Kita tanda tangan. Kita sudah Sumatera Barat skala provinsi, Gorontalo dan seterusnya skala kabupaten. Kalau di Lampung memang bukan skala provinsi, skala kabupaten, tapi kalau provinsi akan mengkoordinir ini akan jauh lebih baik dalam penyatuan sistem kita. Saya kira ini informasi awal, nanti kita akan bicara diskusi teknis, hambatan-hambatan karena yang datang rata-rata teman-teman kita sejawat dari kesehatan. Hadir di sini kepala cabang BPJS cabang Bandar Lampung. Nanti kalau ada pertanyaan terkait teknis yang terjadi di sini, saya minta bantuan jawaban. Ada kepala divisi regional kami Sumbaksel. Tentu kalau hal-hal menyangkut situasi lokal, izin moderator nanti menjawab, saya mohon bantuan teman-teman yang tahu situasi di sini. Makasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para narasumber yang pertama cukup baik sekali. Saya menggarisbawahi bahwa kesehatan adalah ini bisa membuat atau mempererat NKRI. Karena kesehatan adalah betul-betul menjadi bagian yang tidak terpisahkan, kebutuhan tak terpisahkan. Jadi kalau pelayanan kesehatan ini kurang baik, maka bisa menyebabkan disintegrasi bangsa kita. Ini salah satu unsur yang pokok sekali. Jadi pada kesempatan ini nanti mohon kalau ada hal-hal yang penting bisa diberi masukan atau pertanyaan-pertanyaan.
menyingkat waktu, yang kedua, ini Bapak Derajat-derajat ini adalah para pakar media, sehingga mudah-mudahan nanti yang paparan yang disampaikan dalam kajian atau ulasan ini nanti akan betul-betul bisa menambah kelengkapan daripada BPJS ini, karena tadi saya katakan BPJS adalah salah satu pilar untuk NKRI ini. Nah, harapan kami mudah-mudahan Pak Ketua BPJS ini tidak hanya ngurusin BPJS, tapi mudah-mudahan ngurusin penduduk Indonesia. Jadi bisa salah satu departemen nanti yang bisa dipimpin oleh beliau. Terima kasih ya, kita doakan ya gitu ya. Jadi untuk lebih singkat ya, kita doakan bersama ini, karena ini kepentingan NKRI, kepentingan NKRI. Jadi Pak Derajat, dalam waktu singkat dengan kami minta paparannya kira-kira 10 menit. Waktu kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera. Tabi pun udah lancar juga Pak, udah sering soalnya. Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas kehadirannya. Pertama, di kesempatan yang baik ini saya ingin mengaturkan selamat Hari Raya Idul Fitri, karena belum sebulan ini masih hangat. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin, baik pribadi maupun Lampung Pos atau media group. Karena saya dapat cerita dari kawan saya, seorang ulama itu, dulu ada 3 golongan yang nanti akan masuk neraka. Ada ini. Wartawan dulu belum masuk, tapi setelah reformasi, rupanya wartawan juga masuk kelompok yang juga akan cepat masuk neraka katanya, karena sering memelintir berita. Wah, saya agak kaget juga. Jadi kesempatan yang baik ini saya ingin, harus sering-sering wartawan itu minta maaf sekarang, termasuk kali ini. Jadi saya mengaturkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Mudah-mudahan Lampung Pos tidak termasuk yang memelintir berita, supaya tidak menjadi calon penghuni neraka. Ya, saya ingin singkat saja karena ini talk show, saya kira akan lebih banyak berdialog. Pak Nur, saya bukan pakar media, tapi saya seorang praktisi yang kalau pakar dia mendalami ilmunya. Saya bukan dari ilmu komunikasi, tapi ilmu lain yang memang terjun ke media dan menjadi praktisi media selama hampir 24 tahun. Jadi memang lebih banyak pengalaman dibandingkan teori-teori komunikasinya. Ya, lanjut, coba dilihat ya. Saya ingin secara singkat saja ini, pijakannya BPJS itu Undang-Undang Nomor 24 Pak ya, tahun 2011. Kalau istilah BPJS itu di situ dulu PT Askes bertransformasi, ini istilahnya, menjadi BPJS bidang kesehatan. Jamsostek menjadi BPJS bidang tenaga kerjaan. Orientasinya dulu profit, sekarang non profit. Tapi bukan berarti nggak boleh ambil untung, boleh asal dikembalikan kepada masyarakat. Kemudian berlaku mulai 1 Januari 2014 sampai rentang waktu 1 Januari 2019. Jadi ada waktu memang cukup lama, tapi untuk penduduk sekitar targetnya itu 257,5 juta jiwa. Kalau Ibu Menkes yang bicara ini ya, ini luar biasa jumlahnya. Sekarang yang akan melaksanakan ada tersedia sekitar 2.300 rumah sakit dan sekitar 9.217 puskesmas. Kemudian target kepuasannya 85%. Ini luar biasa Pak Fahmi. Kalau ada sebuah program target kepuasannya 85%, itu menurut saya ini luar biasa. Dan saya 75 ya? Itu akhir tahun. Oke. Oke. Ini tidak main-main, karena publik itu tidak mudah, karena 1 kepala 1000 kepala masing-masing punya selera kepuasan yang berbeda. Istri bapak ibu sekalian, pasangannya tingkat kepuasannya juga beda-beda. Kira-kira seperti itulah. Jadi kalau kita bicara masyarakat pasti luar biasa. Masih yang tadi ya, target ini kerja raksasa.
ya, melibatkan begitu banyak orang. Ini dalam perspektif media, ini memerlukan komunikasi yang tidak main-main, ya, tidak main-main, karena ini program raksasa, melibatkan begitu banyak orang, melibatkan begitu banyak uang, dan mengurus masyarakat yang kultur dan seleranya berbeda-beda. Ini kalau dari perspektif kami kira-kira seperti itu. Saya tidak melihat kelemahan, tapi saya melihat ini tantangannya. Ada rumah sakit swasta elit terutama itu yang belum sampai sekarang, mudah-mudahan ada informasi terakhir dari Pak Fahmi, di Jakarta misalnya dari 152 rumah sakit itu 71 rumah sakit belum mau bergabung, ya, dengan program BPJS. Kenapa? Karena merasa elit, karena merasa, saya tidak tahu misalnya rumah sakit yang Bapak Ibu tahu kayak Siloam dan seterusnya, tapi mestinya pemerintah punya otoritas untuk memaksa, karena orang ketika sakit tidak memilih rumah sakit di mana dia lokasi terdekat, Pak Fahmi, dia harus dirawat di rumah sakit itu. Jadi bayangkan kalau ada orang sakit sudah di dekat situ, tetapi kemudian harus mencari rumah sakit yang memang sudah bekerja sama. Jadi saya kira mudah-mudahan pemerintah nanti punya otoritas. Ini menyangkut juga profesionalisme atau kultur melayani. Ini kalau kita baca cerita-cerita atau dari sisi kebudayaan, antropologi, orang Indonesia itu tidak punya kultur melayani bangsanya sendiri. Kenapa? Karena kulturnya melayani bangsa lain. Karena itu bisa dilihat kalau Bapak Ibu sekalian melihat orang bule, kita otomatis secara psikologis, wah, orang bule ini pasti segala-galanya. Pertama, perspektif kita, dia di atas kita, lebih hebat dari kita, lebih segala-galanya dari kita, karena itu layak dilayani. Inilah memang warisan sisa-sisa bangsa penjajah, dan memang itu ada buku yang menulis soal itu. Tapi mudah-mudahan demokrasi saya kira akan mengubah itu semua, karena faktor utama adalah kepuasan publik. Publiklah yang menjadi majikan para yang disebut abdi negara itu. Jadi seluruh kerja pemerintah adalah mestinya memuliakan publik, Pak Fahmi. Ya, jadi BPJS saya kira konteksnya juga memuliakan publik itu. Nah, ini juga ada soal lain, penyakit berat yang perlu biaya besar. Ini masih ada beberapa keluhan, ini masukan saja. Kemudian ketersediaan sarana di desa-desa terpencil. Saya wartawan, jadi udah sering kemana-mana, dan Lampung Pos dulu pernah bikin liputan soal otonomi daerah per kecamatan, fasilitas kesehatan, puskesmasnya ada berapa, dokternya ada berapa, cara penanganannya ada berapa, dan seterusnya. Itu yang kami sangat khawatirkan adalah justru di desa-desa terpencil yang jauh dari akses kesehatan. Ini juga harus jadi prioritas. Bagaimana ketersediaan fasilitas atau SDM yang ada di tempat-tempat terpencil. Kalau kita bicara di Bandar Lampung, nggak ada persoalan. Bicara di Jakarta, bicara di kota-kota, tidak ada persoalan. Begitu kita masuk ke desa-desa, apalagi daerah-daerah terpencil, itu problem Indonesia yang sesungguhnya ada di situ. Ya. Kalau sebagai orang pers, selalu kalau ada program baru pemerintah, saya selalu nanya ke anak-anak muda. Saya kumpulkan beberapa anak, termasuk anak saya yang remaja, tahu nggak BPJS? Enggak. Begitu anak muda nggak tahu program ini, berarti ada yang salah dalam pola komunikasinya. Sederhana saja kalau saya, anak muda adalah potensi terbesar di Indonesia, dan anak muda pemandu hampir segala merek produk apa saja. Kalau sudah kepegang anak mudanya, udah kepegang semuanya, karena dia punya power dalam tanda kutip untuk mempengaruhi siapa saja di situ. Kalau anak muda ditanya BPJS nggak tahu, wah, saya mesti sampaikan ke Pak Fahmi ini. Terus ada yang jawab tahu, tapi
kelihatannya lebih rumit ya. Nah, ini berarti kan ada sosialisasi yang belum sampai. Ada catatan lain lagi dari masukan dari kawan-kawan di media, ini yang perlu dijawab Pak Fahmi. Ada kesenjangan pendapatan antara pegawai BPJS yang kalau tidak salah minimal 6 juta dengan pelaksana-pelaksana yang ada di puskesmas, di daerah, dan seterusnya dan seterusnya. Bagaimana melaksanakan tugas berat itu dengan kesenjangan penghasilan? Itulah media komunikasi selalu melihat faktor equality, ketidaksamaan itu akan jadi problem, ketidakadilan itu akan jadi problem. Jadi tolong, ini hal-hal yang akan kemungkinan muncul di lapangan, ini harus diselesaikan dulu. Bagaimana mengatasi puskesmas, apalagi pegawai honorer nggak pernah diperhatikan pemerintah daerahnya, dan seterusnya dan seterusnya. Ini saya kira akan menjadi persoalan serius. Kalau kita bicara juga soal manajemen modern apapun sekarang ini, kita hanya akan bicara di 4 tataran. Pertama soal perencanaan mungkin sudah, tetapi untuk 2019 pasti ada beberapa yang masih akan direncanakan. Pelaksanaan, pengawasan atau kontrol. Nah, biasanya di Indonesia ini, dari pengalaman kami sebagai wartawan, 2 yang tengah itu yang jadi problem: pelaksanaan dan pengawasan. Pelaksanaan dan pengawasan itu menjadi persoalan yang sangat serius. Karena itulah model kepemimpinan, mohon maaf ini karena ada contoh yang menarik, Pak Jokowi itu menjadi solusi untuk soal pelaksanaan ya, ketika dia jadi wali kota dan juga ketika jadi gubernur. Saya nggak akan menyinggung dia sebagai, karena masih dalam sengketa di Mahkamah Konstitusi, tapi model seperti dia cocok untuk mengatasi 2 problem yang sering menjadi persoalan di bangsa kita ini: pelaksanaan dan pengawasan. Coba cek, Lampung Pos pernah menulis soal aset-aset yang terbengkelai. Pelaksanaan, oke. Pengawasan, dan itu menyangkut dana yang sangat besar, dana publik. Ada terminal di Lampung Utara yang tidak fungsional, ada apalagi di Lampung Selatan yang tidak, dan itu dana yang luar biasa tersedot untuk membangun itu, tapi tidak ada pelaksanaan yang baik, dan tidak ada lagi, ditambah lagi tidak ada pengawasan yang memadai juga. Ini kembang evaluasi harus dilakukan setiap saat, dan kemudian dari evaluasi biasanya akan memunculkan inovasi baru, baik yang internal maupun yang eksternal. Ya, ini sangat serius. Sering, ini mohon maaf Pak Fahmi, di lembaga-lembaga pemerintah itu sering sekali menilai berdasarkan selera-selera internal, tapi sering sekali melupakan publik. Ya, jadi publik jangan dilupakan, karena ujung semuanya adalah membangun kepercayaan publik. Public trust itu nomor 1. Begitu Pak Fahmi sudah dipercaya oleh kita semua, Pak Fahmi itu mau salah-salah aja kita anggap benar. Ya, itulah kekuatan soal kepercayaan. Seorang pemimpin yang utama membangun kepercayaan dulu. Sebuah program melakukan ini itu membangun kepercayaan. Begitu kepercayaan sudah dipegang, melakukan tindakan yang salah pun di mata orang yang sudah percaya, dia akan benar. Seperti pasangan-pasangan kita juga membangun kepercayaan. Setelah percaya, kita mau digiring kemana, benar saja. Ini dari komunikasinya kira-kira seperti itu. Nah, ini teori komunikasi yang sederhana, bisa dilakukan oleh siapa saja, tapi terutama mungkin para PR, para humas mesti melakukan komunikasi. Kira-kira yang pertama, jangan melupakan pendekatan komunikasi yang edukatif, karena pendidikan itu dari banyak kasus itu
Ini yang kita masih ketinggalan, mendidik masyarakat, pentingnya kesehatan, pentingnya masuk BPJS, dan seterusnya dan seterusnya. Bayangkan ada 90 juta masyarakat yang hidup tanpa asuransi di Indonesia. Saya kira termasuk yang terbesar. Ya, karena apa? Karena ketidaktahuan. Kedua, karena kultur kita memang tidak sabar dengan urusan-urusan yang menyangkut itu. Ya, juga mungkin menyangkut ketidakpercayaan kepada lembaga-lembaga. Tapi tentu ini bukan tidak bisa dilakukan, terutama lewat edukasi masyarakat. Jadi edukasi perlu waktu, perlu materi-materi yang cocok, yang mencerdaskan, yang kemudian orang menjadi sadar betapa pentingnya yang namanya BPJS kesehatan itu. Mohon maaf Pak, waktunya oke, saya terakhir aja. Ini tadi ada preventif dan macam-macam, tapi yang terakhir pers, sasarannya kemana? Jangan lupa ada 3 orang di dunia, kelompok di dunia ini pembawa kebenaran. Yang pertama para ulama, itu pembawa kebenaran kitab suci atau perintah yang maha kuasa. Yang kedua adalah para ilmuwan, pembawa informasi kebenaran ilmu. Yang ketiga pembawa kebenaran informasi, para wartawan itu. Tapi jangan lupa sekarang sudah ditambah lagi, yaitu kelompok muda yang jadi ikon anak muda, pembawa kebenaran informasi tentang tren hari ini, anak muda mau kemana, itu ikon-ikon anak muda. Jadi jangan lupakan tadi itu beberapa kelompok yang membawa kebenaran itu. Tapi terakhir juga Pak Fahmi, media sosial. Saya belum melihat BPJS secara optimal memanfaatkan media sosial. Facebook, Twitter, saya sudah memfollow beberapa akun BPJS, ada info BPJS, ada macam-macam. Update terakhir Facebook itu BPJS kalau tidak salah Desember 2013. Berarti ada berapa bulan itu tidak ada updating tentang BPJS. Ini sayang sekali karena ini gratis, murah, meriah, dan penggunanya luar biasa. Saya kira itu sebagai pengantar diskusi. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kasih tepuk tangan yang meriah atas paparan dari kedua narasumber yang cukup bagus, bahwa Pak Derajat juga menyampaikan tadi kebijakan pemerintah yang harus juga seiring. Cuman saya jadi tergelitik sebenarnya yang disampaikan oleh Pak Derajat, karena Pak Derajat tadi bukan hanya teori tapi juga praktisi, ya. Praktisinya lebih banyak. Kondisi di Lampung sendiri, Pak, ini tadi disampaikan oleh Bapak Gubernur juga, itu ada 17 dokter di Lampung Timur yang mereka tidak ada SK-nya, tidak dikeluarkan SK-nya, dan sudah 7 bulan lebih belum dibayar honornya. Jadi ini suatu hal yang ironis sekali. Satu sisi kita BPJS ingin bicara tentang pelayanan kesehatan, tapi justru ini yang dokter-dokter mengabdi di daerah terpencil, Pak, diterlantarkan, SK-nya pun tidak ada. Nah, jadi mereka bagaimana perlindungan hukumnya kalau seandainya mereka itu ada masalah hukum? Ini luar biasa, ini suatu kejadian di Lampung ini. Aneh, seorang dokter mengabdi, mereka mau di daerah terpencil saja sudah sangat-sangat terima kasih, bahkan harus melewati jembatan gantung, di mana jembatan gantung itu kalau mobil sampai terpleset bisa cemplung di sungai, ya. Jadi dokter-dokter ini luar biasa. Jadi mari kita pada kesempatan ini nanti kita sepakat bahwa pelayanan kesehatan adalah NKRI tadi, ya. Nah, sehingga saya sendiri juga tidak malu-malu, Pak Dr. Fahmi, saya adalah seorang perawat. Saya mengabdi di Rumah Sakit Abdul Muluk itu 11 tahun, dinas sebagai perawat. Nah, pada kesempatan itu karena pendidikan kesehatan itu belum berkembang pada saat jadi perawat, akhirnya saya nyimpang jurusan. Nah, nyimpang jurusan ke pendidikan ekonomi.
Nah, tapi lebih concern juga dan juga ingin mengabdi di kesehatan dan beberapa kesehatan maupun rumah sakit kami ini. Jadi informasi yang kita terima ini mudah-mudahan nanti kami juga bisa meneruskan. Dan satu lagi sosialisasi tentang BPJS ini, karena tadi disinggung oleh Pak Derajat belum optimal. Nah, sehingga kami kebetulan ada media yang Tegar TV dan juga sudah kerjasama dengan Lampung Pos, Pak Dr. Fahmi. Ini saya pikir bisa dioptimalkan. Mudah-mudahan ini bisa membantu untuk masyarakat Lampung. Jadi kita punya waktu sampai jam 1, jam 13. Waktu kita masih cukup untuk diskusi, karena kita memang tema kita lebih baik kita menerima masukan dan mencari solusi daripada itu banyak teori ataupun yang hal-hal yang mungkin disampaikan. Kita kan sering itu kan teori katanya. Nah, itu kan teori. Nah, padahal teori juga ada memang menjadi dasar, tapi aplikasi menjadi ujung tombaknya. Jadi waktu kami persilahkan, mungkin ini kebetulan ada 3 kelompok barisan ya, kanan, tengah dan kiri. Jadi pertanyaan untuk pertama nanti kita 3 sesi. Sesi pertama kami harapkan untuk sebelah kanan dan tolong disebutkan nama dan tempat instansi bekerjanya maupun identitas jelas. Waktu kami berikan kepada penanya pertama sebelah kanan. Tolong Pak disebutkan nama dan identitasnya. Terima kasih. Nama saya Dr. Jauhari Talib dari Rumah Sakit Handayani, Kota Bumi, Lampung Utara. Pertama saya ingin indikan dengan Pak Fahmi. Tadinya dengan keluarnya Permenkes 28 2014, harapan kami permasalahan obat itu bisa teratasi. Tapi ternyata masih juga tidak bisa. Karena obat yang diberikan di luar formularium nasional itu harus tetap mendapatkan persetujuan dari komite medik atau dari direktur. Nah, ini jadi menjadi permasalahan lagi. Sementara seharusnya obat-obat yang tidak ada di dalam formularium nasional itu bisa ditegaskan. Salah satu contoh itu permasalahan yang dihadapi di rumah sakit saya itu adalah resep obat dokter spesialis saraf. Kalau kita lihat di dalam formularium nasional itu hanya beberapa item aja. Sementara dokter spesialis saraf saya mengeluarkan obat untuk pasiennya itu bermacam-macam. Nah, ini yang terjadi permasalahan adalah dokter saya sering menawarkan untuk resep di luar BPJS. Ya. Kadang-kadang pasien mau, tapi setelah mau melapor ke wartawan. Ya. Nah, ini kiranya Pak Fahmi untuk dapat memberi ketegasan masalah obat formularium nasional. Yang kedua, ada permasalahan di tempat saya, masalah pasien operasi katarak. Setelah dioperasi, dia minta kontak lens. Sementara itu tidak termasuk. Setahu saya itu adalah termasuk kosmetik yang tidak termasuk dalam ini. Tetapi dari BPJS kadang-kadang menyatakan itu termasuk. Nah, ini agar dapat penjelasan yang pasti. Kemudian untuk Pak Jajat, saya melihat di dalam paparan Bapak mengenai sukses program, 85% umumnya program ditentukan oleh faktor komunikasi, 15% oleh faktor lain. Kalau Pak Jajat mungkin melakukan survei yang lebih mendalam terhadap rumah sakit swasta, ini banyak program BPJS, ini peserta BPJS mandiri, ini banyak tertarik karena adanya pelayanan rumah sakit swasta. Jadi peran rumah sakit swasta ini sangat besar di dalam suksesnya program BPJS ini. Kemudian yang kedua untuk Pak Jajat, ya ini nggak terjadi di Lampung, mudah-mudahan nggak. Mengenai pers, sering sekali berita itu keluar
Seperti beberapa waktu yang lalu, selalu beritanya langsung memojokkan bahwa rumah sakit ini tidak melayani pasien BPJS, tidak ini. Tetapi tidak konfirmasi dulu kepada rumah sakit, beritanya dikeluarin dulu, diekspos dulu. Kemudian baru nanti wartawannya minta konfirmasi kepada rumah sakit. Jadi sebaiknya, seharusnya sebelum berita itu dikeluarkan, artinya ada konfirmasi dulu dari rumah sakit yang bersangkutan, sehingga imbang. Jangan berita jeleknya masalah rumah sakit dikeluarkan dulu, kemudian tanggapan dari rumah sakit itu dikeluarkan nanti belakangan, itu pun tidak tegas. Terima kasih. Kasih tepuk tangan. Cukup bagus pertanyaannya. Ya, ada poin-poinnya saya garis bawahi, ada 3 poin. Pertama tentang obat, kedua tentang operasi tadi pelayanannya, dan yang ketiga adalah kerjasama antara media dengan kesehatan. Untuk selanjutnya kami persilahkan yang baris tengah, kalau ada pertanyaan di belakang kelihatannya ibu-ibu ya. Waktu kami persilahkan. Tolong identitasnya dengan jelas ya. Ya, terima kasih Pak. Nama saya Eka. Saya dari Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Utara. Yang ingin saya tanyakan, kita di sini talkshow dengan topik membangun komunikasi efektif. Yang saya tahu bahwa di Indonesia ini lebih dari 50% penduduk kita itu adanya di desa. Kemudian kita juga tahu bahwa teman-teman BPJS itu hanya ada di kabupaten, dan tidak semua kabupaten itu punya kantor BPJS. Yang ingin saya tanyakan, komunikasi model apa yang sudah atau akan dibangun oleh BPJS untuk merekrut mereka pesertaan yang ada di desa-desa? Sementara kalau kita lihat dari Permenkes atau undang-undang yang ada Bapak, bahwa untuk kepesertaan salah satunya kita harus melibatkan dinas sosial atau Kementerian Sosial kalau di pusat. Namun dalam setiap acara, mungkin tidak dalam setiap ya, pada banyak acara dinas tersebut tidak pernah, bukan tidak pernah, mungkin jarang sekali terlibat. Jadi tolong Pak, acara-acara seperti ini dinas sosial sebaiknya juga kita libatkan, karena kepesertaan itu tidak ada di dinas kesehatan. Sementara yang menjadi goal daripada mungkin membangun efektif komunikasi efektif, goalnya adalah 2019 Pak, bahwa seluruh masyarakat itu menjadi peserta program JKN, bukan anggota BPJS ya, saya bilang menjadi peserta program JKN. Jadi tolong saya ingin sharing Pak untuk masalah komunikasi ini, karena kebetulan kabupaten saya itu geografisnya juga agak sedikit sulit. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Pertanyaannya adalah juga dari Lampung Utara. Tadi cukup kita dengar, terutama tentang sosialisasi. Masih ada di tengah, baris tengah? Nah, kalau tidak ada sebelah kiri yang sudah menunjuk. Sebelah kiri ada 2, yang belakang dan yang tengah nanti. Ya. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang juga untuk Bang Fahmi. Saya Dr. Chandra dari Rumah Sakit Umum Ahmad Yani, dan juga mewakili mungkin teman-teman dari Ikatan Dokter Indonesia. Sudah beberapa lama kita sering diridi juga ya, Bang Fahmi juga tahu ya, kita sudah bincang bagaimana nantinya dengan BPJS ini atau dengan era JKN ini akan adanya satu kesejahteraan bagi dokter di Indonesia. Namun yang kita lihat kenyataan sekarang ini, begitu banyak lulusan kedokteran dengan biaya yang sekarang ini Fakultas Kedokteran makin hari semakin mahal. Tidak ada yang makin hari Fakultas Kedokteran makin murah. Tapi pada kenyataannya, yang sebelumnya kita sering berkumpul, sering mendengungkan bahwa nantinya seorang dokter itu, minimal dokter keluarga itu mendapatkan jatah 20.000 peserta yang akan ditanganinya. Namun sampai sekarang itu tidak ada, nol. Ya, hanya difokus pada puskesmas ya, yang habis-habisan terpaksa melayani full ya, sehingga banyak sebenarnya pasien-pasien kita tidak terlayani dengan baik. Sementara BPJS sendiri untuk
menerima teman-teman dokter di praktek mandirinya sebagai dokter lain keluarga itu masih memilih-milih dan tetap masih memfokuskan kepada mantan-mantan teman-teman dokter yang tadinya bekerja sama dengan PT Askes, ya. Sehingga sekarang terus terang banyak dokter-dokter tamat-tamat yang baru juga ya kerjanya nyambi-nyambi, ya. Hanya bekerja di rumah sakit sebagai mungkin tenaga kerja sukarela, ya, kalau digaji sesukarelanya, ya. Dan ini yang saya apakan dari teman-teman ini juga, kapan nih sih yang sebenarnya, ya, pelaksanaan penggunaan dokter keluarga ini oleh BPJS yang sampai sekarang terus terang yang tadinya dengungkan kalau salah pendapatan para dokter itu nanti minimal 20 juta katanya, ya. Sekarang mungkin 2 juta juga sudah alhamdulillah, ya. Bahkan jadi itu yang saya mau sampaikan kepada BPJS pusat, ya. Saya tahu, saya kenal baik dengan abang ini yang betul-betul memperhatikan tenaga kesehatan. Kemudian juga rumah sakit juga, termasuk kami rumah sakit yang ditunjuk sebagai rumah sakit rujukan regional untuk rujukan provinsi, namun sampai sekarang juga untuk tenaga yang kami butuhkan, ya, susahnya kami mendapatkan, ya, terutama untuk spesialis-spesialis yang memang dibutuhkan oleh masyarakat sebagai rumah sakit rujukan provinsi, itu sampai sekarang juga kami mendapat kendala untuk mendapatkan penempatan para dokter tersebut. Jadi mohon mungkin dari BPJS dan mungkin dari pemerintah daerah nantinya bisa membantu kami dalam hal ini sehingga pelayanan kami sebagai rumah sakit rujukan regional itu bisa memang menjadi maksimal. Terima kasih. Terima kasih pertanyaannya, bahwa intinya adalah SDM ini tadi penting. Beliau menyangkut itu ada gaji dokter. Nah, Pak, PTT Lampung Timur itu hanya 1.600.000, itu pun dipotong-potong, itu hanya terima 1.300.000-an, dan itu sudah 7 bulan belum dibayar. Bisa bayangkan ini. Nah, jadi kalau Bapak 2 juta masih tinggi tadi, apalagi 20 juta, mimpi secara bisa itu. Nah, jadi untuk menyingkat waktu, dan masih ada satu dokter anak ini akan menyampaikan pertanyaan. Waktu kami persilahkan.